Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat GDS? Semoga harinya luar biasa, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan rahmat, nikmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini kita akan berdiskusi tentang new normal. Apakah itu sebenarnya new normal dan efektifkah new normal? Bersama pemateri kita yang luar biasa untuk hari ini adalah Ustadz Andri Datuk Malik Putih Alam dari KUA Rambatan. Kepada Ustadz, silakan perkenalkan dirinya terlebih lanjut. Terima kasih Adinda Aditya. Baik, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik penonton yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Andri Datuk Malik Putih Alam, sarjana sosial Islam. Saya penyuluh agama di kantor urusan agama Kecamatan Rambatan, tepatnya sebagai penyuluh agama Islam. Di samping itu juga penggerak pegiat Rumah Tahfiz Kabupaten Tanah Datar. Baik, terima kasih perkenalannya sangat luar biasa, Ustadz. Baik, mari kita mulai langsung pada diskusi dengan pertanyaan pertama kita, yaitu apakah sebenarnya new normal itu, Ustaz, dan efektifkah new normal terutama di Tanah Datar dan Rambatan sendiri? Baik, Adinda Aditya, pertama sebelum kita membahas new normal ini, maka kita perlu juga membaca asal usul kenapa ada istilah new normal. Akhir Desember, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di salah satu kota di Cina, kota Wuhan, ada sebuah virus yang menyebar sangat dahsyat. Kemudian menyebar video-video bahkan sampai ke handphone kita, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Seolah-olah kalau seandainya itu datang kepada kita, entah bagaimana rasanya. Hari berganti, minggu berganti bulan. Februari 2020, Presiden mengatakan bahwa ada 2 orang warga Indonesia positif corona di Jakarta. Kemudian juga sampai ke kita di Tanah Datar, tepatnya bulan Maret, itu juga ada 1 orang staf di kantor DPRD Kabupaten Tanah Datar, perempuan positif corona. Nah, kemudian dari bulan Maret, April, Mei, Juni, maka berlaku PSBB atau mulai berlaku protap COVID-19. Gejala awal adalah ketika wabah ini datang, diiringi dengan wabah ketakutan. Masyarakat takut sehingga boominglah waktu itu stay at home. Adinda Aditya juga ya, stay at home. Pendidikan diliburkan, kegiatan keagamaan diliburkan, festival kemudian diliburkan. Akhirnya berdampak kepada merosotnya ekonomi. Lebih khusus kita di Tanah Datar itu mulai dari April Mei itu kita sudah PSBB. Nah, kemudian mengantisipasi merosotnya ekonomi, jangan sampai kolap ekonomi kita, maka Presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo beserta menteri dan pejabat yang berwenang itu meluncurkan sebuah gagasan yang disebut dengan new normal. Artinya untuk menyelamatkan ekonomi tapi juga bisa menekan angka COVID-19, maka dibolehkan masyarakat untuk beraktivitas sebagaimana biasa,
dengan syarat mengikuti protokol COVID-19. Satu diantaranya adalah memakai masker. Nah, seperti ini saya sudah bawa. Nah, kita kemana-mana pakai masker. Kemudian juga mencuci tangan. Ini yang penting. Dan juga physical distancing seperti yang kita lakukan. Artinya new adalah baru, normal kehidupan yang baru. Hidup kita itu diiringi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang mungkin sebelum ini belum pernah terbayang oleh kita. Seperti pakai masker, belum pernah terbayang kita akan pakai masker hari-hari, cuci tangan hari-hari. Dan juga sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Buya Gus Rizal, bahwa sebenarnya new normal itu sudah diterapkan dalam Islam. Maka beliau memberikan gagasan bukan new normal yang tepatnya, tapi Islamic lifestyle. Ya, Islamic lifestyle. Pertama tentang cuci tangan. Apa kata Islam? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Di anggota tubuh kita yang paling banyak memegang, yang paling banyak berdekatan dengan virus bakteri itu adalah tangan. Maka rajin cuci tangan. Bahkan dalam sholat kita 5 kali cuci tangan. Kemudian juga memakai masker. Wanita-wanita Islam itu pakai cadar. Tak perlu lagi dia pakai masker. Kemudian physical distancing sudah diajarkan. Apabila yang bukan mahram dekat-dekat, yang ketiganya adalah setan. Maka semua ini sudah diajarkan dalam Islam. Maka kita jangan lagi canggung dengan istilah new normal, tapi kalau bisa kita gaungkan istilah Islamic lifestyle. Nah, seperti itu tentang terkait dengan new normal. Baik. Melanjutkan kepada pertanyaan kedua tadi, efektifkah new normal terutama di Tanah Datar dan di Ramadan sendiri, Ustaz? Nah, baik. Efektifkah? Terima kasih, Dinda. Ya, Ustaz. Setelah diterapkan semenjak tanggal 8 Juni yang kemarin, Tanah Datar menerapkan bahwa Tanah Datar sudah menjalankan aturan new normal. Dari tanggal 8 sampai hari ini tanggal 18, artinya 10 hari sudah new normal. Maka saya sudah jalan di beberapa daerah di Batu Sangkar khususnya. Itu geliat ekonomi sudah mulai menumbuh. Geliat ekonomi sudah mulai tumbuh. Dan angka positif COVID pun belum ada tambahan semenjak tanggal 8 sampai hari ini. Di gugus tugas kabupaten itu belum ada penambahan. Dan alhamdulillah juga sudah banyak lokasi-lokasi daerah-daerah yang sudah menerapkan aturan COVID ini. Dan juga kita lihat Satpol PP, polisi, TNI sudah juga ikut terlibat dalam membantu penerapan new normal ini. Artinya apa? Untuk sementara sampai hari ini itu sekitar 60% new normal itu sudah efektif di Tanah Datar. Karena memang maksud dari new normal itu dua: menekan angka positif, menaikkan stabilitas ekonomi. Yang kita khawatirkan itu positifnya naik, ekonominya turun. Ini istilahnya sudah jatuh di timpa tangga. Kita tidak mau seperti itu. Kalau berlama-lama ekonomi tidak bergeliat lagi, dia harus dibangun. Nah, maka untuk naiknya ekonomi ini juga harus diiringi dengan naiknya perhatian masyarakat terhadap pentingnya menerapkan aturan-aturan yang dibungkus dalam istilah new normal. Maka secara kabupaten Tanah Datar kita lihat cukup efektif. Dan kalau untuk nasional ada beberapa daerah yang cukup efektif, tapi ada daerah juga yang malah setelah new normal angka positifnya meningkat tajam juga. Jadi kalau kita kaji efektif atau tidak untuk lokasi kita di Tanah Datar, alhamdulillah cukup efektif. Menurut Ustaz sendiri, apakah efektivitas yang 60 ini akan menjadi 100 dalam waktu dekat atau justru ada kemungkinan untuk menurun dari kelihatan secara di lapangan?
Silakan, Baik. Ustaz. Karena saya penyuluh agama dan juga sering turun ke lapangan, maka kita lihat dari angka 60 ini apakah ada peningkatan sampai 70-80 efektivitas new normal ini. Pertama itu dipengaruhi dari sejauh mana pemerintah serius dalam mengawal penerapan new normal ini. Artinya apa? Bagi masyarakat tidak mudah melakukan suatu kebiasaan yang memang belum pernah terfikir dan terbayang oleh mereka. Ya. Apalagi cuci tangan sering-sering, apalagi jaga jarak. Lagi kita tahu bahwa orang Minangkabau ini identik dengan 3. Yang pertama lapau, surau, gurau. Lapau, tidak ada orang di lapau yang sendiri, itu ramai. Bagaimana mereka akan menerapkan physical distancing? Nah, surau identik keramaian juga. Gurau tidak mungkin mereka bergurau sendiri, juga identik dengan bersama-sama. Artinya apa? Masyarakat tanah datar sudah terbiasa dengan keramaian. Nah, maka untuk membantu keramaian ini agar tetap dalam koridornya, maka dia akan naik grafik efektifnya kalau pemerintah dan instansi terkait serius dalam mengawal ini. Seperti itu. Bahkan sampai ke titik-titik terujung, pasar-pasar nagari, pasar-pasar jorong yang ada di pelosok-pelosok tanah datar, itu harus didatangi, dikunjungi, dan juga harus dievaluasi. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya adalah, kan tadi saya menyampaikan beberapa dampak positif dari new normal tersebut. Apakah ada dampak negatifnya sama sekali atau tidak ada sama sekali? Silakan, Ustaz. Jadi ada dampak negatifnya, yaitu geliat ekonomi sudah membaik. Dampak negatifnya yang kita khawatirkan adalah ketika masyarakat tidak dikontrol oleh pemerintah, maka sikap abai dan acuh mereka dengan protap COVID-19 ini melemah, menurun. Seperti ketika pelaksanaan ibadah, tidak lagi disediakan cuci tangan, tidak lagi bawa masker, masjid-masjid sudah membentangkan sejadah, kemudian juga tidak lagi dites suhu tubuh, kemudian juga di warung-warung tidak lagi disemprot disinfektan karena mereka sudah merasa nyaman. Artinya ada peluang resiko dari new normal ini. Di antaranya adalah penyebaran virus yang nantinya tidak terkendali. Apalagi sebentar lagi transportasi antar kota, antar provinsi itu sudah mulai dibuka. Penerbangan domestik sudah dibolehkan. Nah, saya khawatirnya nanti dengan new normal ini manusia sudah menganggap seolah-olah corona ini tidak ada. Mereka hidup seperti biasa. Nah, di tengah menikmati hidup yang normal seperti biasa, akhirnya mereka satu persatu mulai melupakan aturan-aturan, protap-protap dari new normal ini. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain di bagian tengah, bagian timur dari Indonesia kita. Menurut Ustaz, selain dari pemerintah, apakah hal yang bisa dilakukan untuk pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku pendidikan dan bidang lainnya untuk membantu mencegah terjadinya hal yang ditakutkan tadi, meningkat drastisnya kasus corona karena sangat turun drastis kewaspadaan masyarakat terhadap virus tersebut? Silakan, Pak. Selain pemerintah, maka instansi-instansi terkait juga mesti tetap waspada. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan. Corona ini tidak perlu ditakuti dan juga jangan diabaikan. Tapi kita perlu waspada sampai betul-betul pandemi ini hilang dari dunia kita.
Karena tidak bisa dipungkiri 200 lebih negara itu sudah didatangi oleh tamu yang tak diundang ini, corona ini. Nah, sekarang di tengah geliat ekonomi, di tengah sudah mulainya satu persatu lembaga-lembaga yang dimana di situ ada keramaian mulai membuka diri, seperti sekolah sebentar lagi insya Allah bulan Juli ini akan mulai beroperasi kembali, pasar-pasar sudah beroperasi, tempat-tempat ibadah sudah beroperasi kembali. Maka sangat-sangat kita tekankan adalah kesadaran diri para pengusaha. Di samping untuk memperbaiki ekonominya, dia juga mesti menjadi garda terdepan untuk menerapkan aturan COVID-19 ini atau aturan protap new normal. Contoh, pengusaha dia punya warung atau punya fotokopi, di sekitar Batu Sangkar banyak fotokopi. Dia sudah meletakkan tempat cuci tangan di depan warungnya. Kemudian dia menyemprot pagi dan sore. Kemudian dia memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam fotokopi itu adalah orang-orang yang pakai masker. Nah, ini bagian juga dari membantu pemerintah dalam penerapan new normal. Kemudian juga usaha-usaha warung nasi, pasar-pasar semuanya juga seperti itu. Mari juga ikut mengambil bagian dalam membantu pemerintah meningkatkan geliat ekonomi dan juga menekan angka positif corona ini dengan menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang dengan sadar sendiri ikut menerapkan peraturan COVID ini dimanapun dia berada. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir untuk diskusi kali ini yaitu menurut pendapat Ustaz, bagaimanakah instansi-instansi tertentu yang di tempat misalnya pusatnya berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah, mungkin saja dari daerah yang pada saat tadi kasus COVID dengan adanya new normal, kasus COVID-nya justru meningkat drastis. Apakah kita dan bagaimana cara kita menghadapi instansi-instansi tersebut? Contohnya ada instansi seperti kampus kita itu mahasiswanya dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari daerah Jawa dan mungkin ada yang lebih jauh lagi. Kembalikan Ustaz. Karena kita berada di Batu Sangkar, dan di Batu Sangkar atau Tanah Datar ada kampus kebanggaan kita bersama, kampus IAIN, yang mana kita juga tahu bahwa tidak hanya menjadi primadona bagi penduduk lokal, tapi juga mancanegara banyak yang datang kuliah di sini. Ada yang dari Kamboja, ada yang dari Thailand, dari Malaysia. Artinya apa? Bagaimana kegiatan kampus berjalan sedangkan angka corona bisa diatasi dengan penerapan new normal. Kalau saya secara pribadi itu mengusulkan begini, hampir merata yang tinggal di sekitar Batu Sangkar itu mereka pulang pergi. Yang di luar Batu Sangkar itu hampir merata semua mereka itu adalah mahasiswa yang ngontrak, ngekos di sekitar Batu Sangkar. Maka bagaimana aktivitas kampus tetap berjalan sedangkan angka COVID bisa ditekan? Yang pertama saya mengusulkan setiap mahasiswa-mahasiswi yang dari luar daerah, luar Sumbar atau di wilayah Sumbar yang masuk zona merah, itu pertama dites swab dulu. Dites swab atau rapid test. Kalau mereka negatif, maka pasangkan gelang warna hijau. Kalau mereka ODP karena dari luar isolasi mandiri, kasih dia warna kuning gelangnya. Kalau positif kasih warna merah dan langsung dibawa ke rumah sakit Ahmad Mukhtar di Bukit Tinggi. Nah, jadi nanti yang gelang hijau dikumpulkan dengan yang gelang hijau. Yang gelang kuning diisolasi dulu di rumah sampai masa isolasinya habis dan dia betul-betul tidak ada virus di tubuhnya. Artinya apa? Aktivitas kampus jalan, ekonomi jalan. Kemudian memang tidak bisa dipungkiri bahwa
semenjak pendidikan di kampus, di ruangan beralih menjadi online atau daring, itu ada rasa yang hilang. Ada rasa yang hilang, ada butiran-butiran ilmu yang tak tersampaikan. Karena beda antara langsung dengan online. Dan juga ada usaha keras dari mahasiswa-mahasiswa yang berada di daerah-daerah pelosok. Mereka harus naik bukit, harus pergi ke tempat yang tinggi untuk mencari sinyal. Maka saya menyarankan IAIN Batu Sangkar harus membuat terobosan baru dan berani, sebagaimana beraninya dulu mantan Menteri Kesehatan Ibu Fadila. Nah, artinya apa? Insya Allah kalau kita berani mengambil sikap dan kita siap mempertanggungjawabkan itu, insya Allah kita mampu melewati dengan baik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi di sekitar 5 kaum atau Batu Sangkar ini sangat bergantung kepada mahasiswa yang datang. Sekarang bisa kita lihat banyak usaha-usaha yang sudah mulai tutup, banyak kos-kosan yang sudah mulai kosong, dan juga pemilik-pemilik kosan yang sudah banyak kehilangan mata pencaharian. Maka ini harus segera juga diselesaikan. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penyampaiannya yang luar biasa pada diskusi kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di diskusi selanjutnya. Masih ada 2 topik lagi yang insya Allah akan dibahas pada diskusi-diskusi selanjutnya. Dan insya Allah jika waktu berkenan, kita mungkin akan mengadakan live untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Mungkin sekian dulu dari kami dan Bapak Ustadz narasumber untuk video kali ini. Tolong like, comment, dan subscribe. Dan insya Allah nanti ada link untuk media sosial Ustadznya di kolom deskripsi. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.